Ada sebuah pepatah lama yang mungkin pernah kamu dengar. Keberuntungan berpihak pada orang yang berani. Tapi berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa sebenarnya yang dimaksud dengan berani? Apakah berani berarti tidak punya rasa takut? Apakah berani berarti selalu tenang menghadapi bahaya? Apakah berani adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu sejak lahir? Para pahlawan, para pemimpin, orang-orang yang tampaknya tidak pernah gentar. Ryan Holiday dalam bukunya Courage is Calling menawarkan jawaban yang mungkin mengejutkanmu. Keberanian adalah kemampuan seseorang untuk berdiri di atas rasa takutnya, bukan menghilangkannya. Berani melakukan hal yang benar. Berani melakukan hal yang harus dilakukan. Berani melakukan apa yang diyakini. Dan orang yang berani bukanlah orang yang tidak punya rasa takut. Justru sebaliknya, dia adalah orang yang berhasil mengendalikan ketakutan di dalam dirinya. Mengapa keberanian itu langka? Sekarang pikirkan ini baik-baik. Keberanian bukan seperti berlian yang butuh miliaran tahun untuk terbentuk di perut bumi. Bukan pula seperti minyak bumi yang harus dibor dari kedalaman ratusan meter. Keberanian jauh lebih sederhana dari itu. Ia bisa diperbaharui, ia ada di mana-mana, dan ia bisa dikeluarkan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Setiap hari ada peluang tak terbatas untuk menunjukkan keberanian. Tapi kalau begitu, mengapa keberanian masih menjadi sesuatu yang langka di dunia ini? Karena pada dasarnya lebih mudah untuk tidak ikut campur, lebih nyaman untuk diam. Kita selalu bisa beralasan, ada hal lain yang sedang dikerjakan. Ini bukan waktu yang tepat, nanti saja, besok saja. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal. Tapi bayangkan, jika semua orang berpikir hal yang sama, setiap saat, setiap hari, apa jadinya dunia ini? Padahal, dengan adanya keberanian, banyak hal indah yang sebelumnya hanya ada dalam mimpi, bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Welcome back to my channel Miracle of Desires. Halo semuanya, nama saya Miswanto. Kali ini kita akan membahas poin-poin penting dari buku tersebut. Poin pertama, apakah menjadi penakut itu karakter atau pilihan? Banyak orang percaya bahwa keberanian adalah bawaan lahir. Bahwa ada orang yang memang tipe pemberani dan ada yang tipe penakut. Dan keduanya sudah ditentukan sejak awal. Tapi Ryan Holiday menantang keyakinan itu dengan sebuah pertanyaan sederhana. Benarkah demikian? Untuk menjawabnya, ia menggunakan sebuah kisah yang sudah berusia ribuan tahun. Kisah tentang Hercules di persimpangan jalan. Bayangkan, Hercules sedang berjalan jauh, melingkari pegunungan di Yunani. Ia kelelahan, di depannya terbentang dua jalan yang tampak hampir sama. Awalnya, ia memilih salah satunya secara acak. Tapi ketika ia melangkah maju, tiba-tiba muncul dua sosok, dua dewi. Dewi pertama bernama Kakya,
Ia menawarkan jalan yang penuh kemewahan, hidup tanpa kesulitan, tanpa perjuangan, tanpa keringat. Segalanya tersedia dengan mudah. Dewi kedua bernama Arete. Ia tidak menjanjikan kemudahan. Ia justru berkata terus terang, jalan yang ia kuasai membutuhkan disiplin dan keberanian. Di sana ada ujian, ada cobaan, ada kesulitan yang harus dihadapi dan ditaklukkan. Tapi Arete menekankan satu hal yang penting, bahwa manusia tidak bisa mencapai hal-hal yang besar tanpa usaha. Dan jika Hercules berhasil menunjukkan disiplin dan keberanian, maka jalan itu akan membawanya pada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang lahir dari penghargaan terhadap hasil kerja keras. Hercules memilih jalan Arete. Ia menjalani banyak tantangan yang berat, dan pada akhirnya ia diangkat menjadi dewa. Kini, tanyakan pada dirimu sendiri. Dilema yang dihadapi Hercules itu, bukankah itu juga yang kamu hadapi setiap hari? Setiap pagi, setiap keputusan, setiap persimpangan kecil dalam hidupmu, kamu sedang memilih antara jalan Kakia atau jalan Arete, antara kesenangan instan yang terasa menyenangkan sekarang atau perjuangan jangka panjang yang akan membentukmu menjadi lebih besar dari dirimu yang sekarang. Pilihan yang kamu ambil hari ini membentuk dirimu di masa depan. Dan itulah jawaban Ryan Holiday. Menjadi penakut atau pemberani bukan soal karakter bawaan. Itu adalah pilihan yang kamu buat setiap hari. Poin kedua, bagaimana menjadi pemberani? Jika kita bicara tentang keberanian, biasanya yang terbayang adalah keberanian fisik. Seorang satria yang pergi ke medan perang, seorang pemadam kebakaran yang menerobos gedung yang terbakar untuk menyelamatkan nyawa orang yang terperangkap di dalamnya. Tapi ada bentuk keberanian lain yang tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin lebih sering kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu keberanian moral. Keberanian moral adalah keberanian seorang pelopor yang berani melaporkan tindakan yang salah, meskipun ia tahu hal itu bisa membahayakan dirinya dan karirnya. Keberanian untuk berkata jujur ketika semua orang memilih diam. Keberanian untuk berdiri pada prinsip ketika tekanan sosial mendorong ke arah yang berlawanan. Dan disinilah Ryan Holiday menegaskan kembali sesuatu yang sangat penting. Keberanian bukan berarti kamu tidak punya rasa takut. Justru satu-satunya waktu seseorang bisa disebut berani adalah ketika ia merasa takut, namun tetap mengambil tindakan. Seorang pahlawan dan seorang pengecut merasakan rasa takut yang sama. Yang membedakan mereka hanya satu hal, pahlawan tetap bertindak. Lalu, apakah rasa takut itu sesuatu yang buruk dan harus dihapus? Ryan Holiday menjawab, tidak. Rasa takut adalah mekanisme pertahanan diri yang sudah tertanam dalam diri manusia sejak lama. Sesuatu yang membantu kita bertahan hidup. Bayangkan, jika kita tidak punya rasa takut sama sekali, umur manusia bisa sangat pendek. Kita mungkin bisa mati konyol karena ceroboh tanpa batas. Maka kuncinya bukan mengabaikan rasa takut. Kuncinya adalah menempanya melalui latihan. Latihan di sini bukan hanya milik para atlet atau tentara. Ini adalah cara kita.
siapapun kita mempersiapkan diri untuk menghadapi rasa takut dalam segala situasi. Sesuatu yang tidak pernah kita duga, sesuatu yang tidak pernah kita antisipasi, bisa dengan mudah membuat kita kewalahan. Tapi ketika kita sudah berlatih, ketika kita sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinannya, kita menjadi lebih siap untuk menjawab tantangan itu. Dengan latihan, kita membangun memori otot dalam pikiran kita. Gambaran tentang apa yang akan kita lakukan jika berada di posisi tersebut. Kita menjadi nyaman pada kondisi yang tidak nyaman. Mengetahui sesuatu memang penting, tapi kesiapan itulah yang benar-benar membuatmu menjadi berani. Dan Ryan Holiday menutup poin ini dengan sebuah ungkapan yang dalam. Setiap orang punya momen spesial dalam hidupnya, sebuah kesempatan yang bisa mengubah segalanya. Alangkah sedihnya apabila ketika momen itu tiba, orang itu tidak siap. Poin ketiga, 3 cara melawan rasa takut. Setelah memahami bahwa keberanian adalah pilihan dan bisa dilatih, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya secara konkret. Ryan Holiday memberikan 3 langkah yang bisa kita mulai hari ini. Pertama, belajar memahami diri sendiri. Kita harus mampu menyadari ketika kita sedang berdiri di persimpangan. Perhatikan apa yang kamu rasakan ketika dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit. Di awal, mungkin kita sering memilih jalan yang mudah. Itu manusiawi, tapi ingat, sesuatu yang mudah dan menyenangkan belum tentu merupakan keputusan terbaik. Salah satu cara untuk mengembangkan kesadaran ini adalah melalui latihan mindfulness. Melatih diri untuk mengamati pikiran dari sudut pandang yang lebih luas. Bukan sekedar menjadi pemikir yang larut dalam pikirannya sendiri, tapi menjadi pengamat. Seperti seorang pendaki yang berhasil mencapai puncak, lalu memandang seluruh hutan dan lembah di bawahnya dengan tenang dan jernih. Kedua, berlatih visualisasi negatif. Ini mungkin terdengar berlawanan dengan apa yang selama ini sering diajarkan, bahwa kita harus selalu berpikir positif, selalu optimis, selalu membayangkan hasil terbaik. Tapi Ryan Holiday menawarkan sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika kita juga belajar membayangkan skenario terburuk? Latihan ini bukan untuk membuat kita pesimis atau putus asa. Tujuannya adalah agar kita siap untuk segala kemungkinan, berharap yang terbaik, tapi tidak menutup mata terhadap kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Karena orang yang sudah memikirkan kemungkinan terburuk tidak akan jatuh tersungkur ketika hal buruk itu benar-benar datang. Ia sudah siap. Ketiga, kalahkan rasa takut dengan logika. Jika ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, yang membuatmu ragu-ragu atau berpikir ulang, jangan langsung lari darinya. Beri dirimu ruang untuk jeda sejenak. Lalu lihat ke dalam diri. Apa sebenarnya yang membuatku takut? Ryan Holiday mengungkapkan sesuatu yang menarik. Mayoritas akar dari ketakutan seseorang berasal dari apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang mereka. Manusia hampir selalu lebih memilih untuk tetap berada dalam kelompok, meskipun kelompok itu tidak sesuai dengan nilai dan jati dirinya, daripada tampak seperti orang yang dikucilkan. Tapi tanyakan pada dirimu,
Apakah kamu mau membiarkan orang-orang yang bahkan tidak mengenalmu secara mendalam menentukan arah hidupmu? Jangan biarkan ketakutan mendikte hidupmu. Jangan biarkan orang asing menentukan hidup yang kamu jalani. Dan seringkali ketika kita akhirnya berani menghadapi ketakutan itu secara langsung, kita menemukan bahwa masalah yang selama ini terasa begitu besar di dalam pikiran ternyata tidak sebesar kenyataannya. 3 poin dari buku ini membawa kita pada satu kesimpulan yang sederhana namun berat maknanya. Keberanian bukan hadiah. Keberanian adalah pilihan yang kamu buat hari demi hari. Dan justru ketika sesuatu terasa begitu sulit, begitu menyeramkan, begitu tidak nyaman untuk dihadapi, itulah tanda bahwa kamu sedang berdiri di jalan yang tepat. Jalan milik Arete, jalan yang berat di awal tapi yang mengarah pada kebahagiaan sejati. Silahkan komen dan tulis di kolom komentar pelajaran dan pesan apa yang kamu dapat ketika kamu membaca buku ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video.